Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Agung Lestari dengan NIM 2486206053. Di sini saya dari Prodi PGSD semester 1 kelas A. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu 5 proyek untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Proyek pertama yaitu Konsep Agama dan Manusia dalam Islam, Perspektif Teologis, Filosofis, dan Sosiologis. Dalam tradisi Islam, Al-Quran dan Hadis merupakan sumber utama yang memberikan petunjuk hidup bagi umat Islam. Sumber-sumber ini tidak hanya menjadi landasan ajaran agama, tetapi juga membentuk norma hukum, etika, dan pandangan hidup umat Islam. Untuk memenuhi makna dan penerapan ajaran tersebut, dalam kehidupan sehari-hari diperlukan penafsiran atau tafsir yang memerlukan kontribusi dari para ulama klasik dan kontemporer. Project 2. Sumber hukum Islam memahami dasar-dasar hukum dalam Islam. Memahami sumber hukum Islam sangat penting bagi umat Islam, karena hukum Islam atau syariah mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sumber-sumber hukum ini memberikan pedoman moral dan etika yang membantu individu dan masyarakat dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Sumber hukum Islam terdiri dari 4 komponen utama, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran sebagai kitab suci berisi wahyu Allah yang menjadi pedoman utama. Sedangkan hadis menjelaskan praktek Nabi Muhammad. Ijma menunjukkan kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum, dan qiyas memungkinkan penerapan prinsip-prinsip hukum untuk situasi baru. Dengan memahami sumber-sumber hukum ini, umat Islam dapat menghadapi tantangan modern seperti etika bisnis dan hak asasi manusia dengan lebih baik. Proyek ini bertujuan untuk menjelaskan sumber-sumber hukum Islam dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga umat Islam dapat menjalani hidup yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariahnya. Proyek 3, yaitu menguatkan nilai keimanan dan ketakwaan di lingkungan kampus. Dengan membuat jurnal pribadi berisi refleksi mingguan tentang menerapkan nilai kejujuran akademik, kerjasama dalam kelompok, dan kepedulian terhadap teman. Pada hari Senin, saya bangun pada pukul 4.30 pagi dan memulai hari dengan sholat subuh. Hari ini saya harus mempresentasikan proyek kelompok. Saya berusaha menyampaikan materi dengan percaya diri, meskipun masih gugup. Setelah presentasi, saya menerima masukan dari dosen dan teman-teman yang sangat membantu untuk perbaikan. Sore harinya, saya menyempatkan diri untuk berbicara dengan teman yang merasa kurang percaya diri di kelas, memberikan semangat kepadanya. Lalu hari Selasa, saya bangun pada pukul 5.00 karena merasa sangat lelah dari kegiatan hari sebelumnya. Setelah sholat subuh, saya langsung mempersiapkan diri untuk berangkat kerja sebelum berangkat kuliah jam 9 pagi. Hari itu ada diskusi kelompok yang cukup menantang karena topiknya kompleks. Saya mencoba berperan aktif dengan memberikan ide dan membantu teman lain memahami tugas mereka. Proyek 4. Membangun karakter etika, moral, dan akhlak di lingkungan kampus, yaitu menggambarkan seperti ini. Gambar poster tersebut menampilkan tema kejujuran akademik, menghormati sesama, dan empati terhadap teman. Visualnya menggambarkan sekelompok siswa dari berbagai latar belakang yang berkolaborasi dalam suasana kelas. Teks utama seperti honesty, respect, dan empati ditonjolkan dengan huruf besar berwarna cerah dan penuh semangat. Di dalam poster tersebut, terdapat beberapa tokoh ilmuwan, yaitu Al-Khwarizmi, dikenal sebagai Bapak Aljabar, berkontribusi besar dalam matematika. Selanjutnya ada Al-Biruni, seorang astronom dan ilmuwan yang melakukan pengukuran bumi dan menjelaskan konsep planet. Selanjutnya ada Ibnu Sina atau Avicenna, berperan penting dalam kedokteran dan filsafat, menulis The Canon of the Scene yang menjadi referensi selama berabad-abad. Proyek 5, yaitu membuat poster ilustrasi perkembangan ipteks dalam Islam. Ini dia posternya. Poster yang dihasilkan menggambarkan kontribusi signifikan peradaban Islam, terutama pada masa keemasan, terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu ipteks. Lalu dilatar belakangi dengan arsitektur yang megah seperti masjid dan istana, mencerminkan kemajuan budaya dan intelektual.